Afan Setiawan, awalnya hubungan bisnis yang berjalan lancar antara kedua belah pihak diawali dengan penerbitan 2 purchase order PO pada bulan Maret dan April tahun 2023. Namun, setelah barang diterima, pembayaran yang dijanjikan dalam tempo 60 hari belum juga terlaksana sepenuhnya. Menurut Afan Setiawan, awalnya hubungan bisnis yang berjalan lancar antara kedua belah pihak diawali dengan penerbitan 2 purchase order PO pada bulan Maret dan April tahun 2023. Namun, setelah barang diterima, pembayaran yang dijanjikan dalam tempo 60 hari belum juga terlaksana sepenuhnya. Meskipun telah dilakukan beberapa pembayaran sebagian, namun masih terdapat tunggakan yang signifikan. Dengan dibukanya kedua PO tersebut, kami sepakat melakukan perjanjian jual beli yang dibuat tanggal 6 April tahun 2023. Setelah barang diterima, maka kami membuat invoice dengan termin pembayaran dalam tempo 60 hari, jelas Afan Setiawan. Lebih lanjut, Afan Setiawan mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah ini secara baik-baik. Mulai dari pengiriman somasi hingga melaporkan ke pihak berwajib, namun upaya tersebut belum membuahkan hasil yang memuaskan. Karena belum adanya pembayaran, PT Adem Ayem Sejahtera kemudian melayangkan somasi. Pasca somasi kemudian terjadi pembayaran sebesar Rp500 juta tanggal 1 Agustus tahun 2023, lalu Rp250 juta, Rp500 juta dan Rp300 juta, papar Afan Setiawan lebih lanjut. Akan tetapi hingga hari ini tanggal 30 April tahun 2024, tambah Afan, pihak PT Adem Ayem Sejahtera belum menerima pembayaran kekurangan dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonogiri, sehingga permasalahan tersebut dilaporkan kepada Polres Wonogiri dengan tuduhan dugaan penggelapan. Dalam konteks ini, bukan hanya masalah finansial yang menjadi sorotan, tetapi juga aspek keadilan dan integritas dalam menjalankan kontrak bisnis. Sahat M. Siahaan dengan tegas mengatakan bahwa harapannya adalah agar pihak Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonogiri, terutama Yayasan Muhammadiyah, dapat memenuhi kewajibannya sesuai kesepakatan. Menyadari bahwa PT Adem Ayem Sejahtera bukanlah perusahaan besar, mereka berharap untuk mendapatkan keadilan dan penyelesaian yang tepat dalam permasalahan ini. Kami melihat pihak Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonogiri terkesan menyepelekan. Atau dengan kata lain, dilakukan pembayaran tapi hanya sebagian kecil dan tidak sesuai kesepakatan. Oleh karena itu, besar harapan kami pihak Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonogiri, khususnya Yayasan Muhammadiyah, bisa memenuhi kewajibannya karena PT Adem Ayem Sejahtera bukanlah perusahaan besar dan banyak kewajiban kami pula yang harus diselesaikan kepada pihak lain, tegas Sahat. Menurut Sahat, PT Adem Ayem Sejahtera juga dirugikan karena juga ditagih dari pihak lain, berakibat jadi terhambat perputaran dananya, sehingga jadi mau bangkrut gara-gara pembayaran yang tidak sesuai komitmen. Sebagai sebuah panggilan untuk keadilan dan profesionalisme, penyelesaian yang segera dan adil sangat diharapkan dari pihak Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonogiri. Dengan demikian, kedua belah pihak dapat kembali fokus pada kerjasama yang saling menguntungkan, tanpa ada beban yang mengganggu di antara. Gugatan hukum melanda hubungan bisnis Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonogiri dan PT Adem Ayem Sejahtera. Hubungan bisnis antara Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonogiri dan PT Adem Ayem Sejahtera yang semula diharapkan untuk saling menguntungkan, kini menghadapi tantangan serius. Meskipun telah dilakukan pembelian sejumlah alat kesehatan dengan total nilai mencapai
Rp3.860.080.000. Namun tunggak pembayaran yang belum terselesaikan telah mengarah pada ancaman gugatan hukum. Dalam keterangannya di hadapan media, Sahat M. Siahaan SH, selaku kuasa hukum PT Adem Ayem Sejahtera didampingi manajer operasional PT Adem Ayem Sejahtera, Afan Setiawan di WKV Jakarta, Selasa tanggal 30 April tahun 2024 menegaskan bahwa keterlambatan pembayaran dari pihak rumah sakit telah menimbulkan ketidaknyamanan dan ketidakpastian bagi perusahaan. Meskipun telah dilakukan upaya penyelesaian secara musyawarah, namun hingga saat ini tanggung jawab pembayaran penuh belum juga terpenuhi. Perwakilan dari PT Adem Ayem Sejahtera mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah menghadiri jumpa pers kita pada siang hari ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan beberapa kronologis terkait permasalahan yang sedang dihadapi oleh perusahaan saya. Baik, jadi di awal ada permintaan untuk pengadaan alat-alat rumah sakit dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonogiri. Terjadi perbincangan antara pihak rumah sakit dengan perusahaan kami sehingga menimbulkan terbit 23 untuk beberapa alat rumah sakit. Ada sekitar 9 unit dengan total nominal Rp2.480.080.000. Dengan adanya PO yang diterbitkan dari sini, kami sepakat untuk melakukan pembuatan surat perjanjian jual beli yang telah disepakati di tanggal 6 bulan 4 April 2023 di Wonogiri untuk melakukan pengadaan alat-alat kesehatan. Setelah penandatanganan, barang kita kirim ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonogiri, dan pada tanggal 12 April 2023 barang tersebut sudah diterima oleh mereka dan bukti tanda terimanya sudah ada. Setelah barang sudah diterima dan diberikan kepada mereka, kita menerbitkan invoice untuk penagihan barang-barang yang sudah kita kirimkan senilai Rp2.480.080.000. Sebelumnya juga dari pihak PKU Muhammadiyah kembali meminta beberapa alat kesehatan. Dari situ muncullah PO yang mereka terbitkan di tanggal 11 April 2023 untuk 1 unit alat kesehatan. Maka terbitlah surat perjanjian antara kita dengan PKU Muhammadiyah pada tanggal 5 bulan Mei 2023. Setelah itu barang kami kirim ke PKU Muhammadiyah dan mereka menerimanya di tanggal 12 Mei 2023 beserta dengan tanda terima yang sudah ditandatangani oleh pihak dan diperiksa bersama. Maka setelah itu kita menerbitkan invoice terkait barang yang sudah kita kirimkan dengan nilai Rp1.380.000.000. Selanjutnya, kita memberikan waktu 60 hari kalender setelah dilakukannya BAST yang diterima di tanggal 12 April 2023 di PO pertama dan di tanggal 12 Mei 2023 di PO kedua. Namun belum adanya pembayaran dari PKU Muhammadiyah, sehingga kita melayangkan surat peringatan atau somasi pada tanggal 31 Juli 2023 ke PKU Muhammadiyah. Setelah somasi kita layangkan ke mereka,
maka terjadilah pembayaran dari PKU Muhammadiyah di tanggal 1 Agustus 2023 dengan nilai 500 juta rupiah. Dan kembali lagi dilakukan pembayaran dengan nominal 250 juta rupiah. Jadi hanya sebagian. Selanjutnya di tanggal 10 Agustus, karena kita masih belum dilunasi dari pihak mereka, kita melayangkan somasi yang kedua, namun tidak ada tanggapan. Maka di tanggal 28 Agustus 2023, kita kembali melayangkan somasi yang ketiga kepada RSPKU Muhammadiyah. Lalu menanggapi surat somasi tersebut, mereka kembali melakukan pembayaran senilai 500 juta rupiah pada tanggal 5 September 2023. Maka hingga saat itu pembayaran yang sudah kami terima itu senilai 1.250 juta rupiah. Itu dari pembayaran PO pertama yang senilai 2.480 juta 80.000 rupiah. Jadi masih ada kekurangan untuk yang PO pertama saja itu 1.230 juta 80.000 rupiah. Dan untuk PO kedua belum ada pembayaran sama sekali. Lalu karena surat somasi ini hanya ditanggapi dengan pembayaran yang belum selesai, maka kami melakukan aduan kepada Polres Wonogiri, tepatnya di tanggal 19 Oktober 2023 tentang tindak penggelapan terhadap dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang sudah diterima dari pihak Polres Wonogiri. Dan hingga saat ini masih berjalan. Terakhir kami menerima surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan di tanggal 28 Oktober 2023. Dari pihak Polres Wonogiri juga sudah melakukan pemanggilan terhadap Direktur dari PKU Muhammadiyah Wonogiri. Lalu selanjutnya ada juga pembayaran yang mereka lakukan kembali setelah dilakukan pendekatan secara hukum ya. Pembayaran keempat yang sudah mereka laksanakan itu di angka 300 juta yang dilakukan pada tanggal 14 Maret 2024. Maka hingga saat ini kami masih mengalami kerugian dari kekurangan pembayaran yang belum selesai. Jadi seperti itu. Saya selaku kuasa hukum kenapa kita undang rekan-rekan media pada hari ini? Maksud dan tujuan kami, besar harapan kami, Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonogiri ini dapat melaksanakan kewajibannya. Karena perlu juga di pertemuan hari ini kami sampaikan laporan pengaduan sudah kami lakukan, akan tetapi mereka terkesan itu menyepelekan. Jadi makanya kita itu melakukan itu laporan polisi. Kenapa? Berdasarkan perjanjian kerjasama yang telah kami lakukan dengan pihak Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, sejak berita acara serah terima itu dilakukan dan diperiksa 3 hari setelah berita acara itu diterima dan diperiksa, mereka akan melakukan kewajiban, akan tetapi tidak sama sekali. Sehingga kami melakukan somasi. Di saat somasi juga mereka itu melakukan pembayaran tetapi tidak memberitahukan. Ya. Nah, jadi kami terkesan ini kerekanan atau bagaimana, atau kami ini siapa gitu. Jadi besar dugaan kami merasa dimanfaatkan karena banyak itu rekan-rekan kami terkait dengan alat-alat kesehatan ini jadi tertunda.
karena kami mendahulukan rumah sakit PKU Muhammadiyah Wonogiri. Karena mereka itu berdasarkan kesepakatan kami, mereka harus membayar tiap hari sebelum berita acara ini. Sehingga kami itu ya mempunyai kendala, kewajiban kami yang terhadap perusahaan-perusahaan lain itu tercover. Sehingga kami ya terus terang dan harus kami sampaikan dalam pertemuan ini, kami membutuhkan dana sehingga kami menunjukkan tiap hari untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang sudah kami sepakati sebelumnya. Dan jawaban itu ya mungkin ya rekan-rekan media tahu, bukan ya pasti ada topiknya lah. Ya tidak saya sampaikan di pertemuan ini. Jadi harapan kami, kenapa kami undang itu rekan-rekan media di sini, kami ulangi, besar harapan kami itu rumah sakit PKU Muhammadiyah ini untuk membayar, karena ya sepemahaman kami mereka itu di bawah pengawasan Yayasan Muhammadiyah. Kami tidak menuduh direkturnya bermain, tidak, tapi ada dugaan kami gitu. Iya, terima kasih rekan-rekan media di sini sudah datang untuk mendengarkan dulu pesan kami, dan niat kami rekan-rekan media tidak membantu kami dengan tiga-tiganya tanpa mengurangi rasa hormat terhadap nama besar Yayasan Muhammadiyah. Karena ini wajib juga kami lakukan, karena tekanan-tekanan dari pihak-pihak lain itu ada sama kami. Kami sudah bercerita, kami sudah melakukan laporan, kami sudah melakukan gugatan, kami belum dipercaya, sehingga kami itu mengundang rekan-rekan media bahwa kami benar-benar dalam keadaan susah. Jadi keuangan kami bermasalah, perusahaan, dan masih banyak kewajiban-kewajiban yang harus kami bayar. Nah, intinya garis bawahnya seperti itu. Mungkin kalau ada pertanyaan kami jawab. Letak yang dibuat terhadap kerjasama ini, kalau memang real itu seperti ya apa yang tertuang dalam perjanjian kerjasama itu dan berita acara serah terima itu, seharusnya itu harus diberikan. Kedua, kalau memang ada kesulitan, pasti ada pemberitahuan, Pak. Iya kan? Kenapa harus kami somasi dulu baru diberikan? Itu pun tanpa komunikasi, Pak. Tanpa komunikasi. Jadi dikirimkan itu yang sebesar 500 juta rupiah tersebut, dan di tanggal 4-nya juga 250 juta rupiah. Sudah selesai, Pak. Somasi kedua tidak ditanggapi, kami layangkan lagi somasi ketiga, baru ada reaksi lagi dari mereka mengirim segera dilakukan kewajiban. Tetapi ya, jadi saya bertanya kapan tanggalnya pastinya. Jadi ada dugaan kami juga bahwa Yayasan Muhammadiyah belum tahu, karena di mana-mana itu ya rumah sakit Muhammadiyah ini kan pengawasan yayasan, itu yang saya tahu. Jadi saya tidak tahu apakah mereka ada bermasalah atau tidak, ataukah punya dan tidak pernah disampaikan kepada kita. Jadi kendalanya apa? Itu ada 9 alat Certification kata high package, ada OMS 90 Operating Microscope Tokon, ada Slit Lamp Optron, ada Projector PACP Protect, Auto Refractor Keramitometer, Biometri Sonomet, Trial Frame Turbo, Ophthalmoscope, Ultrasonografi 4D. Untuk PO pertama ada 9 item. Untuk yang PO kedua ada 1 item, yakni Ekokardiografi General Electric. Seperti itu. Tanpa
ada pemberitahuan kepada perusahaan. Ya kan ya kalau m-banking kan ya ada pemberitahuan seperti di sini ada Dan kita telah melakukan perjanjian sebelumnya. Jadi untuk penerimaan barang untuk jatuh temponya ini 60 hari kalender setelah barang diterima. Pembayaran DP sama sekali tidak. Jadi mungkin ya saya tambahkan trust karena mungkin ya, anggapan dari perusahaan kita rumah sakit Muhammadiyah sebesar Muhammadiyah yang mungkin melakukan hal seperti ini trust yang kita 3.560.080.000 yang dibayarkan itu secara bertahap itu senilai finalisasi atas laporan kita itu masih akan tetapi ya terima kasih Bapak mengingatkan. Di saat laporan pengaduan ini ke kepolisian Provinsi ini, pihak kepolisian memang sudah mengupayakan sudah agar segera dilaksanakan pembayaran terkait